Pernahkah kamu terbangun di jam 3 pagi, bukan karena mimpi buruk, tapi karena beban pikiran yang terasa begitu berat? Saat itulah aku menyadari, keheningan malam bisa jadi lebih bising daripada keramaian siang hari. Di tengah gelapnya kamar, hanya ditemani cahaya remang dari ponsel, aku menatap langit-langit, memutar ulang semua kegagalan, semua kata-kata yang seharusnya tidak terucap, dan semua kesempatan yang terlewatkan. Rasanya seperti ada monster tak terlihat yang berbisik di telinga, mengatakan bahwa aku tidak cukup baik, bahwa semua usahaku sia-sia. Aku ingat betul, beberapa tahun lalu, aku adalah orang yang penuh mimpi. Aku punya daftar panjang tentang apa yang ingin kucapai sebelum usiaku menginjak angka 30. Tapi kenyataannya, hidup punya rencana lain. Satu persatu, pintu seakan tertutup di depan wajahku. Proyek yang kukerjakan dengan sepenuh hati gagal total. Hubungan yang kubangun dengan susah payah hancur berkeping-keping. Bahkan, teman-teman yang dulu selalu ada, kini sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Aku merasa sendirian, terdampar di sebuah pulau terpencil bernama kekecewaan. Malam itu, di jam 3 pagi, aku membuka galeri foto di ponselku. Aku melihat diriku yang lebih muda, dengan senyum yang lebih lebar dan mata yang berbinar penuh harapan. Siapa anak itu? Kemana perginya semangat yang dulu membara di dalam dirinya? Aku merasa seperti orang asing saat melihat fotoku sendiri. Rasanya sakit sekali, menyadari betapa jauh aku telah tersesat dari diriku yang sebenarnya. Air mata mulai menggenang, bukan karena sedih, tapi karena marah pada diri sendiri. Kenapa aku membiarkan diriku terpuruk sejauh ini? Aku teringat percakapanku dengan kakek beberapa bulan sebelum beliau pergi. Kami duduk di teras belakang, menikmati teh hangat sambil memandang senja. Aku mengeluh tentang betapa sulitnya hidup. Kakek hanya tersenyum, senyum bijaksana yang selalu menenangkan. Beliau berkata, "Nak, hidup itu seperti mendaki gunung. Akan ada jalan yang terjal, badai yang menghadang, dan rasa lelah yang membuatmu ingin menyerah. Tapi ingat, pemandangan terindah hanya bisa dilihat dari puncak. Jangan fokus pada kerikil yang membuatmu tersandung, tapi fokuslah pada puncak yang ingin kau tuju." Saat itu, aku hanya mengangguk tanpa benar-benar meresapi maknanya. Tapi malam ini, di jam 3 pagi, kata-kata itu kembali terngiang dengan sangat jelas. Aku sadar, selama ini aku terlalu fokus pada kerikil-kerikil kegagalan. Aku membiarkan setiap sandungan kecil menghentikan langkahku. Aku lupa bahwa tujuan utamaku adalah mencapai puncak, bukan menghindari setiap rintangan di jalan. Aku telah melupakan janjiku pada diriku sendiri, janji untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Di tengah keheningan itu, aku bangkit dari tempat tidur. Aku mengambil secari kertas dan sebuah pena. Di bawah cahaya lampu meja yang temaram, aku mulai menulis. Bukan daftar kegagalan, bukan pula daftar penyesalan. Aku menulis sebuah janji. Janji pada diriku sendiri. Wahai diri, aku menulis. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu terluka. Aku minta maaf telah mengabaikanmu begitu lama. Aku minta maaf telah membiarkan suara-suara negatif meracuni pikiranmu. Mulai hari ini, aku berjanji akan mendengarkanmu. Aku berjanji akan merawatmu. Aku berjanji akan kembali percaya padamu. Aku terus menulis, menuangkan semua yang ada di dalam hatiku. Aku berjanji untuk mulai lagi dari awal, tidak peduli seberapa kecil langkahnya. Aku berjanji akan mencoba hobi baru yang selama ini kutunda. Aku berjanji akan menghubungi seorang teman lama hanya untuk sekadar menyapa. Aku berjanji akan lebih sering tersenyum, bahkan untuk hal-hal kecil. Aku berjanji akan memaafkan diriku sendiri atas kesalahan di masa lalu. Itu adalah surat terpanjang dan paling jujur yang pernah kutulis untuk diriku sendiri. Setiap kata yang tertulis terasa seperti beban yang terangkat dari pundakku. Monster yang berbisik di telingaku perlahan sirna, digantikan oleh suara lembut yang penuh harapan. Suara diriku yang sebenarnya, yang selama ini terpendam di bawah tumpukan kekecewaan. Keesokan paginya, saat matahari terbit, aku merasa seperti terlahir kembali. Memang, masalahku tidak langsung hilang begitu saja. Jalan di depanku masih terjal dan penuh tantangan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku punya pegangan, aku punya kompas, aku punya janji yang harus kutepati. Janji pada orang yang paling penting dalam hidupku, yaitu diriku sendiri. Aku mulai dengan hal kecil. Aku membuat secangkir kopi dan menikmatinya di balkon sambil merasakan hangatnya mentari pagi. Aku membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara segar masuk memenuhi ruangan. Aku menyalakan musik favoritku dan menari sejenak,
sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Rasanya aneh, tapi juga melegakan. Hari-hari berikutnya, aku berusaha menepati janjiku. Aku mulai berjalan pagi setiap hari. Aku belajar memasak resep baru. Aku membaca buku yang sudah lama tergeletak di rak. Ada hari-hari di mana aku merasa ingin kembali menyerah, di mana suara-suara negatif itu mencoba kembali. Tapi setiap kali itu terjadi, aku akan membaca kembali surat yang kutulis di jam 3 pagi itu. Surat itu menjadi pengingatku, menjadi sumber kekuatanku. Aku juga belajar bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Aku menghubungi seorang terapis, dan itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah kubuat. Berbicara dengan seseorang yang bisa memberiku perspektif baru sangat membantuku untuk memproses semua lukaku. Perlahan tapi pasti, awan gelap yang menyelimuti hatiku mulai tersibak. Teman-teman, mungkin saat ini kamu juga sedang berada di jam 3 pagimu. Mungkin kamu merasa lelah, sendirian, dan kehilangan arah. Jika iya, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Kita semua pernah merasakannya, dan tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja. Tapi jangan biarkan perasaan itu menguasaimu selamanya. Coba ambil waktu sejenak di tengah keheningan malam untuk berbicara dengan dirimu sendiri. Tanyakan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Dengarkan suara hatimu yang paling dalam. Lalu, buatlah sebuah janji. Janji untuk merawat dirimu, janji untuk memaafkan dirimu, dan janji untuk tidak pernah menyerah pada dirimu. Perjalanan untuk menyembuhkan dan menemukan kembali diri sendiri memang tidak mudah dan tidak instan. Akan ada pasang surut, tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah sebuah kemenangan. Setiap kali kamu memilih untuk bangkit daripada terpuruk, kamu sedang menepati janjimu. Lihatlah ke cermin dan katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu berharga, bahwa kamu kuat, bahwa kamu mampu melewati semua ini. Karena badai tergelap sekalipun akan berlalu, dan fajar yang baru akan selalu datang. Jam 3 pagi bukan lagi waktu untuk meratapi nasib, tapi waktu untuk membuat janji baru, untuk memulai babak baru dalam hidupmu. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu merasa terinspirasi, dan bagikan kepada teman-temanmu yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, ya!